Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi darah. Sebelum kita jauh membahas tentang morfologi darah, alangkah baiknya kita mengenali apa itu darah. Jadi, darah adalah jaringan cair yang terdiri atas plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri atas 3 jenis, yaitu eritrosit, trombosit, dan leukosit. Volume darah secara keseluruhan adalah 1/12 berat badan atau 5 liter. Sekitar 55% adalah plasma darah dan 45% sisanya terdiri dari sel darah. Sedangkan pengertian dari morfologi itu sendiri adalah gambaran sel darah merah yang dinilai dari ukuran dan warnanya. Eritrosit normal berukuran 6-8 mikrometer. Dalam sediaan apus darah, eritrosit normal berukuran sama dengan ukuran limfosit kecil dengan area di tengah berwarna pucat. Kelainan eritrosit berupa kelainan ukuran, bentuk, warna, dan benda-benda inklusi. Kelainan morfologi eritrosit yang pertama yang akan saya bahas yaitu kelainan ukuran eritrosit. Ada 3 jenis kelainan morfologi pada ukuran eritrosit, yaitu normositik, di mana normositik adalah kelainan darah merah yang terdapat pada seseorang yang mengalami anemia, namun ukuran dan bentuk selnya normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal. Kelainan kedua yaitu makrositik. Makrositik adalah kelainan sel darah merah yang bertambah besar dan jumlah hemoglobin tiap selnya bertambah. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami anemia megaloblastik dan non-megaloblastik. Kelainan ketiga yaitu mikrositik. Mikrositik adalah keadaan mengecilnya ukuran sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi besi, gangguan sintetis, porfirin, dan heme, serta gangguan metabolisme besi lainnya. Kelainan eritrosit yang kedua yang akan saya bahas yaitu kelainan pada bentuk eritrosit. Kelainan bentuk eritrosit ada beberapa jenis. Yang pertama, ovalosit. Ovalosit adalah keadaan sel darah merah yang berbentuk tidak normal yang tampak lonjong atau memanjang atau dikenal dengan oval. Hal ini diakibatkan penyakit talasemia dan lain sebagainya. Kelainan kedua yaitu sferosit. Sferosit adalah keadaan sel darah merah berbentuk lebih bulat, lebih kecil, lebih tebal, lebih padat warnanya daripada eritrosit normal yang terjadi karena defisiensi protein sitoskeleton membran yang menyebabkan kelainan membran eritrosit. Kelainan yang ketiga yaitu fragmentosis. Fragmentosit adalah sel yang merupakan pecahan eritrosit. Juga dapat dikatakan terdapatnya fragmen di sirkulasi berbentuk kecil dan tidak beraturan. Kelainan yang keempat yaitu sel target. Sel target adalah eritrosit yang mempunyai massa kemerahan di bagian tengahnya. Disebut juga sebagai sel sasaran, di mana terdapat target sel yang menyerupai mata sapi atau lingkaran pada papan bidik. Kelainan yang kelima yaitu sel sabit. Sel sabit yaitu keadaan sel darah merah yang berbentuk seperti bulan sabit, di mana sel seperti ini didapatkan pada penyakit sel sabit yang homozigot. Untuk mendapatkan eritrosit berbentuk sabit, eritrosit diinkubasi terlebih dahulu dalam keadaan anoksida dengan menggunakan zat reduktor berupa Na2S2O5 atau Na2S2O3. Kelainan yang keenam adalah sel bur. Sel bur adalah eritrosit kecil atau fragmentosis yang mempunyai duri 1 atau lebih pada permukaan eritrosit, yaitu sekitar 10-20 duri pendek tumpul. Kelainan yang ketujuh yaitu akantosit. Akantosit adalah keadaan sel yang disebabkan oleh metabolisme fosfolipid dari membran eritrosit. Pada keadaan ini, eritrosit mempunyai tonjolan-tonjolan berupa duri. Kelainan yang kedelapan yaitu teardrop cell. Teardrop cell adalah keadaan sel darah merah yang berbentuk seperti tetesan air dengan bentuk bulat tumpul di satu sisi tipis meruncing di sisi lainnya.
Kelainan yang kesembilan yaitu Reuleux. Reuleux tersusun dari 3-5 eritrosit yang membentuk barisan. Sel darah memiliki permukaan datar yang luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan kontak dan penempelan satu sama lain. Kelainan yang ke-10 yaitu poikiositosis. Poikiositosis adalah istilah yang menunjukkan bentuk eritrosit yang bermacam-macam dalam sediaan apus darah tepi. Kelainan eritrosit yang ketiga yang akan saya bahas yaitu kelainan warna eritrosit. Kelainan warna eritrosit yang pertama yang dikenal dengan nomokrom. Nomokrom adalah keadaan di mana warna eritrosit lebih gelap akibat penebalan membran eritrosit. Kelainan warna yang kedua pada eritrosit yaitu hipokrom. Hipokrom adalah keadaan di mana eritrosit berwarna lebih pucat akibat konsentrasi hemoglobin yang kurang dari normal. Kelainan warna yang ketiga pada eritrosit yaitu polokrom. Polokrom adalah keadaan eritrosit lebih besar dan lebih biru dari eritrosit normal. Terjadi pada anemia hemolitik homopoiesis ekstrameduler. Polikromasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan banyak eritrosit polokrom pada sediaan apus darah. Tepi keadaan ini berkaitan dengan retikulositosis. Kelainan eritrosit terakhir yang akan saya bahas yaitu benda-benda inklusi dalam eritrosit. Ada beberapa benda inklusi dalam eritrosit yang akan saya bahas. Yang pertama ada Hole Jolly. Hole Jolly adalah suatu granula berbentuk ramping atau bulat dan berwarna biru tua. Sel ini sulit ditemukan karena distribusinya yang jarang. Yang kedua ada kristal. Kristal adalah benda inklusi berbentuk batang lurus atau bengkok, mengandung polimer rantai beta hemoglobin A dengan pewarnaan brilliant crescil blue yang nampak berwarna biru. Yang ketiga ada titik basofil. Pada titik basofil terdapat titik biru yang difus dalam eritrosit. Hal tersebut dikenal sebagai titik basofil atau basofilling stippling. Titik-titik basofil ini tidak dapat dijumpai dalam sediaan apus darah (EDTA). Yang keempat ada eritrosit berinti. Eritrosit berinti merupakan sel yang memiliki ukuran yang besar dan terdapat pusat berwarna gelap.